Oke. nggak ada data, gimana sih? Saya terangkan, diem ya. Di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 3, ketika Yesus sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Itu izin atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang anak muda Kristen waduh, ketika membuat room ya diagung-agungkan oleh orang-orang Kristen yang tua-tua itu, bahkan pendeta-pendeta mengatakan anak ini cerdas. Ketawa saya. Jadi ketika bersoal jawab itu asal jawab sebenarnya, asal cuap asal jawab, mengesegesis ya, mencocok-cocokkan yang tidak cocok agar menjadi cocok, padahal itu terlepas dari konteks dan terlepas dari apa yang menjadi bahan pembahasan gitu ya. Tapi di sini orang-orang Kristen menjadikan dia itu cerdas katanya, masih bocah tapi gayanya luar biasa, sombong luar biasa. Aduh, ketawa saya. Jadi coba ya saya ikut naik ya, ternyata ya kualitasnya hampir semua Kristen begitu ya. Bahkan pendeta dengan jemaat itu sama saja ilmunya, itu tidak ada bedanya. Mereka semuanya ngarang cerita dan tidak ada yang Alkitabiah sama sekali ya. Semuanya ini berbohong-bohong, mereka itu akal-akalan gitu. Oh ya, kaum muslimin, terima kasih untuk para hamba Allah yang baru menjumpai channel ini ya, dan mensubscribe-nya dan mendukungnya. Terima kasih sekali saya pun ucapkan dengan segala kerendahan hati saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan semoga apa yang Akhi Uhti buat ya menjadi sebuah amal saleh yang dimana Allah akan memurahkan Akhi Uhti dari segala urusan, memurahkan Akhi Uhti dari segala apa yang dimunajatkan kepada Allah, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang Akhi Uhti usahakan. Dan untuk para hamba Allah yang dari awal channel ini dibuat hingga detik ini masih mendukung, semoga Allah pun murahkan dari segala urusan, dan Allah pun murahkan dari segala munajatnya, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang Akhi Uhti usahakan, dan Allah pun murahkan dari segala apa yang dimunajatkan. Sebagaimana hari ini Akhi Uhti memurahkan urusan saya dalam berdakwah gitu ya, walaupun dakwahnya ialah ya, karena memang makomnya berbeda ya. Kami para kristologi ini kan, para debater ini dakwahnya ya memang seperti ini, tidak seperti para ustadz-ustadz yang berilmu di masjid-masjid, itu tidak ya. Jadi kami hanya dapat membentengi umat dengan cara seperti ini, cara hal yang sederhana, dan sekalipun tidaklah kami ini berilmu seperti para guru-guru ya yang khutbah di masjid-masjid ataupun di mimbar-mimbar, karena memang ya makomnya berbeda gitu ya. Apalagi kita ini orang-orang macam kami para apologet ini ilmunya tidak seberapa tentang Islam ini. Maka ya hanya ini saja yang dapat kami buat ya untuk membentengi umat dari pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris Kristen gitu. Baik kaum muslimin, agar tidak berlama-lama, dan ini videonya. Yang cerdas lah, Bukan itu kamu santri itu jawab ya, perbicaraannya tapi kan itu. Gini Kak, di satu ayat di Lukas 2:11, Yesus jadi Tuhan sejak lahir katanya ya kan. Sementara di Roma 14 ayat 9 tapi masih aja bolak-balik. akan nggak terima kan. Di Roma 14 ayat 9 itu gimana? Abad ke-20 Bapak masih berbicara pertanyaan sekarang seperti kamu itu. udah makin nanti Kan coba ya. ini loh, ini kan dalilnya Anda loh. Saya kan nggak asumsi. Dalilnya apa? Roma Kita 14 ayat 9 itu gimana? sudah tahu dari pertanyaan yang lain dari itu.
Loh. Coba jangan ribut ya, jangan ribut ya. Coba. Menjawab itu tadi mengenai Lukas 2 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 22, itu saya sudah menjawab bahwa itu berbicara mengenai tradisi. Di Lukas 2 ayat 22 itu berbicara mengenai tradisi hukum orang Israel yang ketika ada seorang anak yang lahir pada usia 8 hari, dia harus diserahkan ya kepada sinagoga, ya ke dalam sinagoga, ya. Untuk apa? Karena itu adalah tradisi di mana semua orang Israel tidak terkecuali itu harus melakukan itu. Makanya ketika Maria melahirkan dan Yesus umur 8 hari, Maria yang membawa dia. Kenapa? Maria orang Yahudi. Ya. Dia bukan orang luar Yahudi. Orang Yahudi wajib melakukan itu. Paham ya? Jangan diulang-ulang lagi, pusing saya kalau debat kusir kayak gitu. Silakan. Saya bicara ya. Tadi kan saya bilang di Lukas 2:11 Yesus dari lahir sudah Tuhan. Sementara di Roma 14 ayat 9 setelah Yesus mati disalib jadi Tuhan. Yang mana yang benar ini? Itu Roma 14 ayat 9. Itu berbicara mengenai khotbah Rasul Paulus kepada orang-orang yang tidak mempercayai Yesus. Ya, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mempercayai Yesus. Makanya Paulus melakukan pendekatan seperti itu. Oh gitu ya. Katanya Paulus gitu ya. Oke. Bagaimana pula dengan dalil ini Yohanes 20 ayat 17? Oke. Yohanes 20 ayat 17. Jangan memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Katakanlah kepada saudara, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaramu bahwa aku telah pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Terus? Nah, Matius 11 ayat 5 itu dia punya Bapak, punya Tuhan, Bang. Sebentar saya jawab. Nanti Yohanes 20 ayat 17 itu berbicara mengenai Yesus yang akan kembali kepada hakikat kemuliaannya, kembali kepada tahtanya. Karena kata Bapa di situ berbicara mengenai kerajaan sorga. Waduh. Bukan berbicara mengenai pribadi. Makanya lihat di dalam teks aslinya, apakah di situ berbicara mengenai patera atau merujuk kepada Bapa sorgawi? No, tetapi itu berbicara mengenai kerajaan sorga. Oh, Oke. Coba Matius 11:25 Bang, gimana lagi Bang? Dia akan kembali kepada hakikat kemuliaannya. Oh, Matius 11:25 gimana lagi Bang? Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, ini dia berdoa dan menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan, ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang ada di dalam surga. Nah, sekarang Yesus sudah kembali kepada hakikat kemuliaannya. Oke. Abang Abang baca kemuliaan. Abang baca Yohanes 8:54 Bang. Yohanes 8 ayat 54. 54. 56-nya dong. 54 nih kok lari. Ayo. Kamu dari tadi saya jawab Itu satu harus kan? baca seluruhnya. Oh, satu perikop ya. Jadi Kanan. Yohanes 8 ayat 54. jangan Yohanes kejang-kejang dong. Saya kan mau belajar. Sabar dulu, sabar dah. Kamu dari Taiping di bawah, kamu bilang mau naik menginjilin oten. Emang kamu siapa nginjilin kita? Tuhan bu aja gak bangkit kok nginjilin orang. Tapi otaknya nggak ada. Ya Allah, jangan marah-marah. Yohanes 8 ayat 54. Tunggu. Ayat 54, ya silakan. Yohanes 8 ayat 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku sedikit pun. Andi, mau dibaca Andi, diam dulu. Oh, siap. Diam dulu ya. Iya kakak. Jawab, diam dulu. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Ya, ini berbicara tentang apa? Berbicara mengenai kesaksian Yeshua kepada orang-orang Farisi, di mana ya Yesus berkata dia tidak perlu memuliakan dirinya sendiri karena ada yang lain yang memuliakan dia. Siapa itu? Bapa yang di surga itu, yaitu roh keilahiannya. Maka dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 51. Baca ayat 51-nya Kak Non. Dia berkata, tunggu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah,
Siapa dia sehingga tidak menuruti firman-Nya itu mengalami maut? Aku berkata kepadamu, barang siapa yang tidak menuruti firman-Ku, dia akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Siapa dia? Sehingga barang siapa yang tidak menuruti firman-Nya itu mengalami maut. Ya, Yohanes 5 ayat 43 Kak Non. Yohanes 5 ayat 43 berbicara mengenai kemuliaan tadi. 5 ayat 43. Tunggu. Ayat 43, oke. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Terus sampai ayat 46. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab dia menulis tentang aku. Siapa yang ditulis Musa? Yodhi Fafi, sang Bapa itu. Yaitu siapa? Ternyata Yesus Kristus. Luar biasa. Nanti kita harus dengan ayat Alkitab. Oke, boleh kita diskusi ya. Oke, saya mulai melebar ya, boleh ya. Jangan marah-marah ya. Ajaran kasih loh. Marah, tapi kamu itu lebih tahu kitab orang. Kasih Domi turun. Masya Allah, kok gitu sih? Aku udah lembut-lembut loh, Kak Nonikku sayang, kakak cantik. Oke ya. Nggak ada istilah itu. Firman itu. Udah. Nggak ada itu belok-belok kasih. Bentar, aja nggak usah ribut. Udah, silakan Andi. Biar turun, Iya, biarin. kita kan diskusi santai. Jadi menurut Bang Nathan, Yesus itu Bapa ya, Tuhan ya, Allah ya. Menurut Alkitab, bukan menurut saya. Oke, nggak apa-apa. Tapi Bang, saya baca di Alkitab Bang, 1 Timotius 1:17 dengan 1 Timotius 6:16, Tuhan tuh esa, kekal, tidak mati Bang. Oke, 1 Timotius 6 ayat 16 bukain kanon. Kita lihat siapa di situ yang dibicarakan. 1 Timotius 6 ayat 16 kanon. 1 Timotius 1 ayat berapa? 1 Timotius 6 ayat 16. Ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, ini berbicara tentang siapa? Ayat 14-nya Kak Non. Kita lihat siapa di situ. Wow. Ayat 14. Amin. Ayat 14. Oke. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hingga saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Makanya baca ayat, jangan cuma satu ayat. Apa-apa, Di ayat Lompat-lompat kayak kodok. Dar, selamat datang kebenaran. Silahkan. Bang Nathan, situ kan jelas tulisannya. Belajar itu, ilmu itu belajar baca. Jangan lompat-lompat kayak kodok. Kak Ruth kok jangan kejang-kejang Kak Ruth nih. Kena tulah. Bang Nathan, Bang Nathan. Hari gini, tulah itu kodok. Belalang Ini apalagi. kok kejang-kejang ini cewek satu nih. Oh, kejang-kejang apa? Saya luruskan. Itu garis Di besar. situ Bang Nathan. Yang penting dia udah kena, dia bawa 1 Timotius 6 ayat 16 tanpa baca ayat 14. Iya. Betul, nggak apa-apa. Abang mau ayat mana pun nggak apa-apa. Bang, 1 Timotius 6:16 sangat jelas dikatakan Allah tuh nggak nampak Bang, kekal abadi Bang. Yesus mati Bang, Yesus nampak. Yesus nampak Makanya Bang. 14 dikatakan hingga saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Menyatakan diri apa nampak? Iya, itu ayat ini Beda, udah jelas Bang. banget loh di ayat 14. Oh,
sekarang menyatakan diri dengan nampak beda, Bang. Menyatakan diri itu apa? Dia men- Iya, sebelum dia menyatakan Makanya kuliah Bapak. saya Turut, diam dulu. Turut, jangan bilang kuliah. Udah, burut, diam dulu. Nah, tribut. bentar. Andi, sebelum dia Saya bukan orang menyatakan sembarangan. sebentar Ya, di Andi, sebelum dia menyatakan diri, dia memang tidak nampak, dia memang tidak kelihatan. Ya karena hakikatnya itu roh. Ya, tetapi ketika dia menyatakan diri, barulah dia bisa dilihat. Maka di ayat 14 dia kamu baca, hingga saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Siapa yang menyatakan dirinya ini? Dijelaskan di ayat 16. Dialah yang satu-satunya tidak takluk akan maut. Maut tidak takluk akan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 31, ya, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ketika terang itu datang ke dunia, di Yohanes 1 ayat 9, ya, dan terang kemuliaan itu datang kepada dunia, kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenali dia, ya, yang seorang pun tidak dapat melihat dia, sebab manusia tidak dapat melihat dia. Kenapa? Karena ketika dia belum menyatakan diri, manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dialah segala hormat, kemuliaan, dan kebijaksanaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25 berkata, ya, Yudas 1 ayat 25 berkata, Allah yang Esa, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita, ya, bagi dialah segala hormat, kemuliaan, kekuasaan dari segala abad sampai selama-lamanya. Amin. Itu baru ayat, brother. Oke. Ayat dengan ayat, silahkan. Bang, ratusan ayat bertabrakan, Bang. 1 Timotius 1:7 Abang belum baca. Habis itu, Bang, Abang baca lagi Yesaya 46 ayat 5. Timotius 1 ayat 17 sama dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Jawabannya di Timotius 6 ayat 14. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Abang baca lagi Yesaya 46 ayat 5, Bang. Yesaya 46 ayat 5 sama Yesaya 46 ayat 9. Lompat lagi Yesaya 46 Ayat 5. 4 lagi teman-teman ya, lihat ya, dia dari tadi kayak kutu loncat ya. Kayak Dari kutu tadi loncat. Nanti sebenarnya mau bawa ayat mana, karena semuanya bisa saya jawab. Bacain jawab. Yesaya 46 ayat 5. Nah, Kenapa Nathan? Ayatnya di mana? Yesaya 46 ayat 5. Atau saya baca. Semua ayat bisa saya jawab dengan ayat. Iya, jawab. Tanpa Jangan keluar daripada ayat. jangan di framing ya. Jangan mengurangi dan menambah firman Tuhan. Ulangan 4 ayat 2. Tunggu dulu, tunggu. Mana ini? Silakan kanan. Sama 49 ya, Yesaya 45. Yesaya berapa sih? Ngomongin Yesaya 41 nggak dengar. 46 ayat 5 dan Yesaya 46 ayat 9. Satu-satu, Andi. Satu, ya ampun, aku pusing. Tar dulu. Aku lihatnya dari HP. Yesaya 40 berapa? 46 ayat 5. 6 ayat 5. Yesaya 46 ayat 5. Oke. Tunggu ya, aku baca. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Oke. Saya jawab berdasarkan ayat lagi nih. Yesaya 46 ayat 5 ini. Kita buka dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Oh, makin kacau. Yesaya 43 ayatnya 11. Oke, tunggu. Makin kacau Bang ini. Itu pula yang mau aku dalilkan. Abang pula itu Udah, bawa. kamu diam dulu. Kamu Iya. diam. 43 ayat Ayat, bukan dengan congor. ayat 11. Oke. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Betul. Iya, jelas di sini. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Siapa juru selamat itu? Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh, Ya. Abang bawa Lukas ya. Yes. Oke. Sebentar, Yesaya 63 ayatnya yang ke-16. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, penebus kami. Siapa penebus? Yesus Allah Bapa. Kristus. Oke. Bukan Itu Allah Bapa berarti ya? ayat dijawab dengan ayat. Iya, gak apa-apa. Berarti Abang Melompat lagi. enggak apa-apa. Bang, Yesaya 43:11 itu Bang, Yesus belum lahir, Bang. Iya, itu lama. pernyataan Elohim, itu pernyataan Elohim yang digenapi di dalam Lukas 2 ayat 11. Oh, nubuatannya. Heeh. Itu Apa sih pernyataan. nubuat? Ya tapi Yesus kan belum lahir Bang, situ Bang, Yesaya Itu 43:11. pernyataan.
keberadaan Yesua bukan cuma di saat dia lahir, tetapi sejak kekekalan. Makanya dikatakan dalam Mika 5 ayat 2, permulaannya sejak kekekalan. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Jadi dia ada bukan cuma semenjak semenjak dia lahir. Oke, nggak apa-apa. Mau lompat lagi. Nggak apa-apa. Nanti kalau aku bantah Abang Ki pula aku. Abang baca 2 Tawarik 6:18, ayo. Oke. Lompat lagi teman-teman ya. Lihat ya, dia dari tadi udah lompat. Banyak kali ayatnya Lompat sana bertabrakan ya, nih. lompat sini. Nah, Iya, dia cuma lompat nyari lagi. itu. Dari tadi pertanyaan dia sudah saya jawab berdasarkan ayat-ayat. Nggak apa-apa. Lompat terus. 2 Tawarik berapa, Penonton Nathan? menilai. Buat Tawarik ayat 18. 2 Tawarik berapa? 6:18. Ayat 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan Tetapi- manusia? Ya. Tetapi benarkah Allah hendak diam? Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau terlebih tinggi rumah yang kudirikan ini. Ya, kenapa? Ya kenapa Betul. Yesus muat? Kenapa Yesus muat? Malah dikandung Bunda Maria loh. Padahal situ ayat jelas. Bumi Oke. berlapis langit Jawabannya. tidak mampu. Oke. Ya. Simple brother jawabannya. Silakan. Sebentar. Saya menjawab bukan berdasarkan congor, Iya, bukan iya. berdasarkan asumsi, Iya. tapi saya menjawab berdasarkan ayat Alkitab. Iya. Ya, kamu mute. Oke, Ya. Pak. Saya jawab berdasarkan ayat Alkitab. Begini, dalam 2 Tawarik 6 ayat 18 ya, langit langit pun tidak akan sanggup menampung kemuliaannya. Makanya dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan seperti ini. Dan yang meskipun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba supaya bisa berada dalam keserupaan sebagai manusia, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia memilih untuk taat sampai pada kematian, yaitu kematian pada kayu salib. Jadi dia datang ke dunia dengan tidak menghancurkan dunia karena dia mengosongkan dirinya. Dia tidak membawa kemuliaannya yang agung itu, karena kalau dia membawa kemuliaannya yang agung itu, dunia hancur. Oh, Ya, gitu ya. makanya dia mempunyai solusi. Itu jawabannya. Berarti Simple berarti itu. Oh iya, mantap jawabannya. Berarti gini Bang, Tuhan mengosongkan diri menjadi Yesus, itu berarti ilahi Tuhan enggak itu? Teman-teman, dia menyimpulkan Tuhan rusak diri. Oke. Enggak. Malah Gini, Bang. menyimpul, dan kamu Abang bilang lari-lari. mengosongkan diri menjadi manusia, Bang. Ini ngarang asal dia. Dari tadi tempat ini saya sudah menjawab. Ganti aja. Bang Nathan. Tadi saya sudah menjawab, dia loncat sana loncat sini. Kan tadi Abang enggak Di bawah masih ngantri dulu. Keluarkan audisi hitungan dari tamu. Langsung ke dalam dunia. Dia berfirman, semua malaikat Elohim harus menyembah dia. Ya. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Itu jelas. Tanpa Yesus meminta-minta disembah, orang-orang sudah menyembah dia. Contoh. Oke, ya. sebentar, Bang Nathan. Dulu. Dianya itu tertuju kepada siapa? Oke, silakan. Sebentar dulu. Kepada Yesus. Ya, tanpa Yesus meminta-minta disembah, orang-orang sudah menyembah dia. Contoh, Matius 2 ayat 11, orang-orang Majusi itu datang untuk menyembah dia dan mempersembahkan mur dan emas kepada dia. Matius 8 ayat 1 sampai 2, setelah dia berkhotbah, dia turun dari bukit itu dan ada orang yang menyembah dia dan meminta untuk disembuhkan, untuk ditahirkan. Ya, masih banyak lagi ayat-ayat tanpa Yesus minta-minta disembah, orang-orang sudah menyembah dia, brother. Ya, Udah. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang minta-minta disembah. Bukan Udah boleh aku bicara, Bang Nathan? Tuhan. Bang Nathan udah boleh aku bicara? Ya, silakan. Nah, tadi Bang Nathan membawakan Ibrani. Coba jangan bawa satu ayat, baca di ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya. Dianya itu tertuju kepada Yesus atau Bapa? Silakan buka teksnya dan Ada silakan kita Yesus baca sang bareng-bareng. putri itu, karena kan dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 6, dan ketika Elohim membawa pula putranya yang sulung ke dalam dunia, ia berfirman, semua malaikat, ini Elohim nih yang berfirman, semua malaikat harus menyembah kepada dia. Kepada siapa? Kepada putra sulungnya itu, yaitu Yesus.
Yang berfirman siapa di situ? Elohim kan? Berfirman Dianya Elohim. itu tertuju. Sebentar. Yang berfirman itu Kan yang berfirman Elohim. Dianya Iya. itu tertuju kepada Elohim atau kepada Yesus? Begini brother, begini ya. Lu kalau bertanya gua jawab ya. Di situ berbicara mengenai Sang Bapa itu memerintahkan Iya. para malaikat untuk menyembah kepada Yesus, yaitu Sang Putra sulung ini. Moderator memijak. Ya. Jadi ketika kamu bertanya, dengarkan orang menjawab. Nah, saya katakan lagi bahwa Tuhan Yesus tanpa dia minta-minta disembah, orang-orang sudah menyembah dia. Ya. Contoh, ya dalam Matius 2 ayat 11, orang-orang Majusi itu datang menyembah dia. Matius 8 ayat 1 sampai 2, setelah dia berkhotbah, dia turun dari bukit itu dan ada orang yang datang menyembah dia dan meminta untuk disembuhkan. Ya. Itu contoh-contoh bahwa Tuhan Yesus tidak Oke. perlu minta disembah karena orang-orang sudah menyembah dia. Paham? Silakan. Udah boleh Kalau bicara. kita minta disembah, gila-gila penyembahan. Tuhan saya tidak seperti itu, brother. Silakan. Oh, oke. Tuhan saya nggak gila seperti itu. Nah, jadi gini Bang Nathan. Di Lukas pasal 4 ayat ke-8, di Wahyu 19 ayat ke-10, dan di Wahyu pasal 22 ayat ke-9 mengatakan seperti ini. Janganlah engkau berkata seperti demikian, karena aku adalah seorang hamba, sama seperti mereka, dan sama seperti nabi-nabi terdahulu, maka sembahlah Allah. Di mana itu Yesus berkata, aku adalah seorang hamba? Wahyu berapa tadi? Wahyu 20 ayat ke-9, buka Bang Nathan. Wahyu 20 ayat 9, itu para malaikat yang berkata kepada 22. Wahyu 20 ayat 9, itu malaikat yang berkata kepada Yohanes. Aduh, Oke, sekarang gini, Nathan, sebentar. Kalau itu perkataan malaikat, berarti di Lukas pasal 2 ayat ke-11, telah lahir juru selamat, berarti itu bukan Tuhan. Itu kan perkataan malaikat juga. itu malaikat yang berkata kepada para gembala, Lukas 2 ayat 11. Malaikat-malaikat itu berkata kepada para gembala, makanya baca ayat 10. Ya, Lukas 2 ayat 11, kalau Ya. baca ayat 10, itu malaikat yang berkata kepada para gembala, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini pemberitahuan mengenai Tuhan Yesus yang akan lahir. Malaikat yang Udah. berfirman kepada para gembala. Makanya Udah. baca ayat itu cuma kutip satu ayat. Nah, makanya juga saya tadi bilang kepada Nathan ketika membawakan Ibrani tadi, jangan bawakan satu ayat gitu loh, karena itu firman Iya. daripada Elohim. Kita cari tahu dianya itu tertuju kepada Ibrani. Yesus atau tertuju kepada Elohim. Kenapa, Elohim firman Iya. di dalam Ibrani 1 ayat 6, dan ketika ia Elohim ya, dan ketika Elohim membawa pula putranya yang sulung, ini Yesus ya, putranya yang sulung ke dalam dunia, dia berfirman, Elohim berfirman nih, semua malaikat harus menyembah kepada dia. Itu siapa? Sang putra ini. Nah, Ya, makanya tadi aku bilang tadi, Bang Makanya di Nathan. ayat 8, sebentar, maka di ayat 8 dikatakan seperti ini. Dan tentang sang putra nih, tentang sang putra ia berkata, ya tahtamu ya Elohim. Ini Bapa nih berkata, tahtamu ya Elohim akan tetap seterusnya sampai selama-lamanya, dan kebenaranmu adalah tongkat kerajaanmu. Ya, Oke. paham? Udah. Silakan. Nih, sebentar. Tadi membicarakan kitab yang kontradiksi kan, sebentar aku tunjukin ayatnya. Aku ada screenshot juga kebetulan, bentar ya. Ya, ayat kontradiksi, oke. Nanti saya bawa juga ayat kontradiksi dalam Al-Quran, kamu jawab ya. Enggak, sebentar dulu. Sebentar dulu Nathan, ya. Nonaktif. Yang di bawah bantu tap-tap layar ya, teman-teman ya, supaya nggak rungkat room saya. Yang di bawah bantu tap-tap layar. Gimana, Ferry? Bisa dibuka? Di Kejadian pasal 1 ayat 31 bisa Nonaktif. Kejadian 2, Jadi kejadian berapa? sebentar. Itu agak ketutupan itu deh kayaknya. Itu ketutupan tema Bang Nathan kayaknya. Nggak apa-apa. Kejadian berapa? Sebutin aja, kejadian berapa? Nih, coba buka di Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1:31. Oke, kejadian 1 ayat 31. Dia menciptakan segala sesuatu yang baik, betul? Iya. Terus? Kontradiksinya dengan?
Kamu mengatakan kontradiksi. Berarti ada ayat Sebentar, kontradiksi. aku tutup nih. Ya sebentar, aku ketutup, makanya layar aku bisa dibesarkan nggak? Ini nggak kebaca ketutupan tema itu. Nah, itu ketutupan tema Bang Nathan nih. Kayak di Yohanes, sebentar, Yohanes 1:18. Di sini dikatakan hanya Yesus saja yang dapat melihat Allah. Di Kejadian di pasal 18 ayat 1. Yesus saja apa? Yohanes 1 ayat 18. Di mana situ ada Yesus saja yang dapat melihat Bapa dari Yohanes 1 ayat 18? Hanya Yesus saja yang dapat melihat Allah. Itu di mana di situ dikatakan hanya Yesus saja yang dapat melihat Allah di dalam Yohanes 1 ayat 18? Lah itu bisa baca nggak? Di situ dikatakan di Alkitab yang kamu buka, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah kecuali anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, ialah yang menyatakannya, bukan Anak melihatnya. tunggal itu siapa? Hanya Yesus Makanya yang dapat melihat Allah. Bukannya di TL gitu loh Bang Nathan, bukannya terjemahan lama gitu. Lah. Masih mau balik di zaman batu, bro. Oh berarti kalau terjemahan lama udah nggak kepake gitu? Terjemahan lama itu banyak banyak hal-hal yang masih kurang diterjemahkan, brother. Ya. Iya. Masih banyak hal-hal yang kurang diterjemahkan. Makanya ketika kamu membaca Alkitab, sebentar saya bukakan buat kamu lah. Saya bukakan buat kamu sebentar. Kamu bernarasi saja dulu, saya bukakan ayatnya buat kamu. Iya. Aku masih menyatakan di tadi ya, ketika Bang Nathan mengatakan di Ibrani tadi itu sembahnya ditujukan kepada Yesus, makanya aku bilang tadi, gitu kan? Nah, makanya ketika aku membawakan satu ayat, Bang Nathan ngomel-ngomel tadi di Wahyu 22 ayat ke-9. Gitu. Aku sebenarnya ingin fokusnya ke situ Bang Nathan. Cuman aku hanya ingin menunjukkan ini ada kontradiksi dengan tadi. Nah, ketika Bang Nathan membawakan di ayat Ibrani tadi, Bang Nathan juga nggak boleh dong membawakan satu ayat. Karena kan itu firman Elohim. Gitu. Nah, dianya itu tertuju kepada siapa? Oke. Pada Elohim. Sebentar, saya bacakan buat kamu ya Yohanes 1. Oke. Ayat 18 ya, sebentar saya besarin punya saya dulu. Ya, silakan. Sebentar ya, sebentar. Nanya apa dia, bro?
Nonaktif. Kelihatan, bro? Kelihatan nggak? Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak ada seorang pun yang setiap saat melihat Elohim. Ya. Kecuali ya Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, ialah yang menyatakannya. Di mana di sini hanya Yesus saja yang dapat melihat Elohim. Di mana? Suruh dia kasih datanya, bro. Ya. Di mana di sini hanya Yesus saja yang dapat melihat Elohim. Karena di Anak sini yang dikatakan, tunggal, sebentar, anak yang tunggal itu siapa, Bang? Menurut Bang Nathan. sebentar. Di sini kan dikatakan, tidak ada seorang pun yang setiap saat dapat melihat Elohim. Ya, tidak ada seorang pun yang setiap saat dapat melihat Elohim kecuali Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, ialah yang menyatakannya. Di sini bukan melihat, brother. Tetapi ini berbicara mengenai penyataan Elohim dalam Yeshua ini, dalam Sang Putra ini. Bukan berbicara mengenai hanya Yesus yang dapat melihat Elohim. Ya, karena ini ketika masih ada karena ketika Yeshua belum lahir, mereka ada dalam masa perhentian Elohim menyatakan diri. Sejak zaman Maleaki, Elohim itu tidak menyatakan diri lagi sampai ke zaman Yohanes, yaitu sekitar 400 tahun. Ya, maka di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang setiap saat dapat melihat Elohim. Karena memang Elohim tidak setiap saat datang kepada manusia, tidak setiap saat menghampiri manusia. Dia hanya datang di saat-saat tertentu. Paham ya? Ini saya sudah jelaskan berdasarkan ayat nih. Silakan. Selengkapnya. Putar kamera. Silakan Ferry. Kembali. Boleh saya tambahin sedikit? Nonaktif. Apa? Ayat itu untuk menjelaskan kepada teman kita tentang anak itu apa. Karena dia menyangka anak itu seperti kita, bro, yang keluar dari ibu kita. Iya. Nah, ini anak tunggal ini, brother, itu adalah sesuatu yang keluar dan datang daripada Elohim Allah kami itu. Inilah yang disebut dengan tubuh. Nah, tubuh ini atau anaknya yang tunggal inilah yang mewujudkan atau yang menyatakan tentang kemuliaan atau keberadaan Bapa itu. Jadi, Bapa itu adalah roh. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Tidak seorang pun bisa melihatnya dan mendengar suaranya. Tetapi tubuh ini atau anaknya yang tunggal inilah yang kemudian menyatakan itu. Supaya kita bisa mendengarnya dan melihat keberadaan daripada Allah itu, Bapa itu, Roh itu. Begitu konsepnya, kawan. Lanjut, bro. Nah nih, bentar. Bisa besarkan saya, Bang Nathan? Bisa besarkan saya nggak? Ini aku kebetulan udah di rumah ini. Sebentar. Kanon, besarin dong Kanon dia Kanon. Agak susah nih aku nih. Kanon di bawah, moderator coba besarin dia. Nih ya, nih. Tidak ada yang pernah melihat Allah selain anaknya yang anak tunggal Bapa, ya kan? Yang sama dengan Bapa dan erat sekali kepadanya. Dialah yang menyatakan Bapa kepada kita. Nah, secara letterlek di sini tidak ada yang pernah melihat Allah selain anak yang tunggal. Nah, anak yang tunggal itu siapa? Coba abang baca di Yohanes 3:16. Anak yang tunggal itu siapa? Nih, sebentar ya. Tadi saya sudah menjelaskan, brother. Di situ berbicara mengenai penyataan Elohim di dalam Sang Putra. Di mana ketika ketika zaman Maleaki sampai ke zaman Yohanes, itu mereka ada dalam masa perhentian. Ya, mereka ada dalam masa perhentian Elohim menyatakan diri. Makanya di sini dikatakan, saya buka lagi lah buat kamu. Ya, Sebentar. Enggak, ini kan saya buka nih, Bang Nathan. Enggak, ini kan saya buka nih. Nih, coba baca baik-baik ya, Bang Nathan ya. Tak ada yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Bapa yang sama dengan Bapa. Berarti secara letterlek di sini
tak ada yang pernah melihat Allah selain anak tunggal Bapa. Nah, coba kita buka Yohanes 3:16 ya, anak yang tunggal itu siapa? Bentar. Coba kamu perhatikan di sini, Ferry. Ferry, perhatikan di sini. Tidak ada seorang pun yang setiap saat melihat Elohim. Itu di Kecuali- versi apa tuh? Versi apa tuh, Bang Nathan? Bukan yang di TB-nya, coba buka TB. Oh, sorry brother, saya nggak pakai TB. Sorry. Lah, pakainya Tidak apa? ada. Sebentar. Tidak ada seorang pun yang setiap saat dapat melihat Elohim kecuali Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, ialah yang menyatakannya. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Makanya kalau ketika kamu mengatakan hanya Yesuslah yang dapat melihat Elohim, kamu dapatnya dari mana di sini? Di sini berbicara mengenai penyataan Elohim dalam Sang Putra, yaitu Yeshua itu. Ya. Saya menjelaskan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab, bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang hanya didasari dari satu kata saja. Ya. Sekarang, kalau kamu mau berbicara mengenai ayat kontradiksi, kalau saya balikin kepada ayat kontradiksi dalam Al-Quran kamu, ya, tapi nggak usah lah. Nanti Sebentar dulu, bisa besarkan saya, Bang Nathan? Bisa besarkan sebentar. saya? Ini kan saya sudah buka ini. Tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang setiap saat dapat melihat Elohim. Di mana di sini Ya, hanya makanya- Yesus yang dapat melihat Allah. Enggak, sebentar Bang Nathan. Makanya kan saya tanya, itu Bang Nathan versi apa? Alkitabnya IMB toh? Saya Coba kan- yang bukannya saya versi TB itu gitu tuh loh. baca tuh di atas Coba yang tuh di TB, versi sebelah, TB. yang di sebelah apa namanya, nama kitabnya Yohanes 1 ayat 18 tuh. Iya, IMB. bukan yang versi TB-nya. Sorry, Bang saya nggak Nathan. pakai TB brother, karena TB banyak kekeliruan dalam penerjemahan. Sorry, saya nggak pakai TB. Berarti itu yang dipakai apa? Nih, coba sebentar Pakai- Bang Nathan nih. Saya pakai Bisa besarin Indonesian aku nggak? Modern Bible. Saya pakai Noni Indonesian Modern Bible. host naikkan Noni katanya. Siapa? Karena Noni nih, bilang sebentar. naikkan. Aku kan ndak modet di ndak mau mod lagi. Naikkan Noni katanya. Bisa besarkan aku nggak Bang Nathan? Karena Bang Nathan tadi di awal bilangnya pakai TB. Makanya kan tadi saya buka TB. Mau TB, mau ILT, intinya begitu, bro. Sejak kapan saya bilang saya pakai TB, brother? Saya dari awal saya mengatakan saya tidak menggunakan TB. Ya udah nih, bisa besarkan saya nggak Bang Nathan? Sebentar saya menaik kembali dulu. Nonatif. Nonatif. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak menggunakan apa TB. jadi enak? Udah lanjut. Nonatif. Saya dari sudah mengatakan bahwa dabling. Nah, ini saya bisa dibesarkan nggak, izin yang Bang Nathan ya? Coba besarin dia kan, Non. Moderator nomicap garis bawah 01. Tadi kan saya katakan, kenapa saya katakan tidak ada yang pernah dapat melihat Allah kecuali anaknya yang tunggal. Nah, karena di Yohanes 3:16 ini, nih bentar nih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal ini kan berarti berujuk kepada Yesus. Iya, Gitu, makanya saya Bang Nathan. katakan tadi bahwa itu berbicara mengenai penyataan Elohim di dalam Yeshua. Maka di Yohanes 1 ayat Nah, 18 dikatakan di sana, ya, sebentar. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang setiap saat dapat melihat Elohim kecuali Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, ialah yang menyatakannya. Ya, karena apa? Karena pada waktu Coba itu ini Bang Nathan. diri kepada manusia. Makanya Yeshua lah yang menyatakan Elohim itu kepada manusia. Jadi tidak ada kontradiksi Oke, di sini. ini bisa baca nggak Bang Nathan? Enggak, sebentar Bang Nathan ya. Ini kan ini. Di Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Aduh, tetapi udah anak Tadi tunggal Allah. Aduh, deh kalau cuma ngotot-ngototan kayak gini. kan ini Nathan jelas si itu. Said Tak ada yang pernah Said ini melihat kan Allah. mualaf.
Ustaz, coba kamu tanya sebelum dia mualaf itu Alkitab apa yang dia baca selama ini sehingga dia mualaf. Enggak, ini aku tanya dulu gitu loh nih. Coba perhatikan aja baik-baik ya Bang Nathan ya. Nih. Sudah menjelaskan dari Ada yang tadi. pernah melihat Allah selain Lihat di Dari sana. saya menjelaskan dari enggak tadi. Bapak. Ternyata kamu nggak connect dari tadi apa yang saya Yang jelasin di situ gitu loh. menyatakan kepada kita. Nggak ada melihat. Aduh, kamu jangan Izin ya. menambah-nambahin. Nah, bro, siapa nih? Siapa lupa? Bro John. Bang John, apa kabar Bang John? Baik dan sehat. Nah, gimana Bang John? Ini masih Wanes kah? Atau masih apa? Apa sudah pindah lagi? Wanes Tritunggal Jangan bahas itu doktrin di sini. Jangan bahas doktrin. Fokus ke itu. Oke, sedikitlah saya menanggapi tadi bahasanya Bro Nathan mengatakan bahasanya Tuhan Sang Anak itu menyatakan ya, yang menyatakan bahasanya Elohim itu melalui Yesua Masiah itu menyatakan diri bahasanya Tuhan itu telah menjadi dirinya untuk memberitahu manusia bahwasanya agar manusia itu dapat melihatnya, kan begitu ya. Dan juga saya mendengar juga tadi bahwasanya beliau juga mengatakan bahasanya telah lahir ya, sempat Lukas 2 nomor 11 itu dibahas dibaca tadi, disampaikan. Lalu bagaimana dengan Lukas 2 nomor 22 yang dimana Tuhan diserahkan kepada Tuhan ya, kalau Yesus itu Tuhan ya, atas penyataan dirinya sebagai Elohim itu sendiri, lalu dia diserahkan kepada Elohim. Ya, itu berbicara mengenai tradisi Telah orang. lahir ya, telah lahir bagimu juru selamat yakni Kristus. Mbak, kalian kalau bertanya, Ya, tunggu dulu. menjelaskan kalian dengarkan. Telah lahir bagimu. Capek deh kalau orang menjelaskan. Iya, saya belum selesai. Begini, Nah, saya belum selesai. Nanti Anda jelaskan, Bro Nathan. Aduh, capek deh. Makanya dengarkan dulu supaya tidak gagal paham, tidak jadi apa nanti ya kan, supaya tidak gaduh, supaya tidak debat kusir. Saya juga tidak suka debat kusir. Saya lebih suka perang ayat kalau mau debat. Nah, jadi ketika di dalam Lukas 2 nomor 11 telah lahir bagimu juru selamat yakni Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, namun di Lukas 2 nomor 22 di sana dikatakan setelah genap penahirannya, 8 hari penahirannya menurut Taurat Musa, ia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, kalau Yesus ini Tuhan atas pernyataan dirinya terhadap yang dimana Elohim Ayat selanjutnya dong. Ayat selanjutnya baca, coba baca selanjutnya. Iya, ayat selanjutnya itu tidak akan menggugurkan dari apa yang saya baca. Kamu diam. Nih coba bacain dong ayat 20 Lukas 2 ayat 23-nya. Coba baca. Apa bunyinya? Coba bacain Kak Non supaya dia paham itu Pak Musa kan Anda kan bertanya kenapa ada yang menyiapkan itu salah, nggak boleh. Saya pengen tahu itu diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi, kepada Elohim yang mana lagi? Di mana Nathan? Lukas Elohim diserahkan pada Elohim kan? 23 itu berbicara mengenai tradisi. Kok tradisi itu bukan tradisi, tapi hukum Taurat Musa. Di situ dikatakan hukum Taurat Musa, bukan tradisi, tapi hukum. Itu berbicara mengenai tradisi, brother. Di mana ada tulisan tradisi? Yang ada hukum Taurat Musa. Diam dulu, saya mau baca, diam dulu. Lukas 2 ayat berapa, Nathan? 23. Jangan emosi santai dong. Woi, kemana Bro John kok sudah kabur? Tahu. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, ini berbicara mengenai tradisi dan hukum Bukan orang-orang. tradisi, hukum itu. Hukum sama tradisi beda. Kalau tradisi itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia, tapi kalau hukum itu datang dari Tuhan, brother. Saya juga mantan Kristen seperti Anda. Nggak bisa. Diam. Kamu yang bertanya, kok kamu yang menyimpulkan kita orang. Coba baca ayat 24-nya Kak Non. Ayat 24-nya supaya dia lebih paham. Iya. Ayat 24-nya. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, ini berbicara mengenai tradisi hukum orang-orang Yahudi untuk ketika ada seorang anak yang baru lahir itu harus diserahkan.
Ya, bukan cuma Yesus, semua anak. Karena yang menyerahkan siapa? Yang menyerahkan orang tuanya yang berasal dari Yahudi. Ya itu kan orang tuanya menyerahkan Tuhan kepada Tuhan itu Yesus kan. minta diserahkan. Apakah Yesus yang minta untuk diserahkan itu? Saya tanya. Ya makanya saya tanya, kalau telah lahir kata malaikat Tuhan, lalu dia diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Elohim yang mana lagi? Gitu. Hukum orang Israel. Sudah saya katakan itu tradisi hukum orang Aduh, Israel. baca dengan baik, di situ bukan tradisi tapi hukum. Loh, kamu siapa? Malah saya ribut. Kamu siapa kok? Kamu Iya, kok malah siapa saya kok membaca terus menyimpulkan dong. sukamu? Kalau Kalau tradisi kitab itu kamu dibuat oleh dibulkan kamu manusia, mau nggak? tapi kalau hukum Udah, Udah, itu kalau dibuat kamu oleh Tuhan, tidak karena bagus. itu kamu menurut turun, Hukum kamu Taurat. udah, kamu dibawa Hukum aja. Taurat Musa. Nggak guna kamu di sini tuh buat debat kusir. Udah, Mas, kalau debat kusir nanti yang daripada ada nanti ujungnya debat kusir. Sebentar. Ini makanya bisa besarin aku nggak nih? Nih, coba lihat. Sekarang kan kamu hukum, apa lagi? Kamu nanti ujungnya menyimpulkan lagi. Lah, enggak benar, di sini kan hukum bukan tradisi. Nih, sebentar Bang Nathan bisa besarin aku nggak nih? Coba lihat ya ayatnya ya. Kita baca baik-baik ya. Besarin aku coba. Kalau Bang Nathan mengatakan Oke, itu kamu tradisi, jangan sedangkan ini hukum. menyimpulkan Nih, ya. sebentar nih ya. Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Di mana kata tradisinya Bang Nathan? Ketika Bang Nathan itu mengatakan tradisi. ya itu berbicara mengenai tradisi hukum orang Israel. Ketika ada seorang Coba anak yang Bang Nathan bisa membedakan nggak di lah di sini Coba kan lihat jelas saja nih tuh. kalau ada Coba orang- baca Iya. baik-baik ya menurut hukum Taurat Musa. kok malah kamu yang menyimpulkan, brother? Saya Karena di bingung. sini tuh teksnya jelas. Karena di sini teksnya jelas Sebentar hukum dulu, Taurat. sebentar dulu, Said, kamu diam dulu. Kamu diam. Ini bukan dom muslim. Moderator garis Nih, bawah 01. kamu ketika kamu bertanya, kamu jangan menyimpulkan sesuai pemikiranmu karena kitab itu bukan kitab kalian. Kalau kamu udah mualaf ya udah, kamu mualaf belajar imanmu. Jangan kamu seolah-olah kamu lebih paham kitab orang. Iya, makanya saya katakan itu berbicara mengenai tradisi hukum orang. Aduh. Ya, enggak sebentar Bang Nathan. Aku enggak mentafsirkan, tapi ini sesuai apa yang ada di data. Nih, waktu pentahiran menurut hukum Taurat. Ketika Bang Nathan mengatakan itu tradisi, apakah di sini ada tulisan tradisi atau kata tradisi? Silakan tunjukkan Bang Nathan. Aku enggak mentafsirkan, aku jelaskan sekali. Nonatif. Udah, saya males kalau ketika ada orang bicara itu dipotong-potong. Saya nggak mau jadi debat kusir, saya nggak mau ujung-ujungnya saya nyerang kita. Moderator nomicap garis bawah 01 menerima permintaan. Tidak seperti Anda itu, seperti yaitu Aji menyebutkan semuanya nasab semuanya disebutkan. Oke. Saya itu maunya dengarkan real saya. Jangan mau. Kenapa kita harus jawab dulu saya itu. kenapa kita harus memperjelas nasab ini? Karena Muhammad itu di luar keturunan. Saya itu mau nanya itu Israel. Paulus nasabnya gimana? Karena di dalam Oke, dengarkan. Aduh, Karena di Ankabut kamu dikatakan, bertanya di aja. Jawab Jawab dengarkan dulu dulu. Karena di pertanyaan Ankabut saya. dikatakan. Jawab dulu pertanyaan saya. Oh iya, dengarkan. Paulus, Karena Paulus bapaknya dengarkan siapa? saya. Paulus Jawab bapaknya siapa? Paulus itu adalah orang Farisi. Yang jelas berarti dia orang Israel, orang Yahudi. Bapaknya Ya. siapa Kami- namanya? Kita tidak perlu. Dia dari suku Benjamin. Kita tidak perlu lagi meributkan dia karena dia Bapaknya namanya siapa? Oke, karena dia di rel yang tepat. Karena orang Farisi pasti orang Yahudi. Nah sekarang di Al-Ankabut dikatakan di Kok situ orang Yahudi? Dengarkan dulu, dengarkan. Stop. Anda yang harus dengarkan. Karena di Ankabut dikatakan kenabian itu hanya dikasih kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Saja Ishak dan kamu Yakub itu, ya. kami Nah, kasih. sekarang Stop. Asumsi kamu itu Kenapa hanya Nabi bertanya Muhammad? aja. Kenapa Paulus. Nabi Muhammad Kenapa Nabi Paulus Muhammad itu nasabnya mana? bergelar nabi di luar keturunan Nasabnya Israel? mana? Sementara Ishak Nyerocos aja kamu, yang Ishak nyerocos aja kamu, memperanakan nyerocos aja kamu. Yakub sampai ke Aduh. orang Israel itu berbahasa Ibrani. Ismail juga berbahasa Ibrani. Kenapa tiba-tiba Muhammad orang Arab? Sementara orang Arab yang dikatakan Muhammad sendiri itu apa? Hah? Orang Arab itu dikatakan Muhammad itu di dalam hadis, di dalam buku Al-Qasai dan Al-Kubra halaman 66 dikatakan di sini. Allah membuat sabar Muhammad. Allah membuat ciptaannya
tunjukin Sabar sama dulu, bro. saya bahwasanya Musa lah penulis kitab Yahudi. Silakan. Sabar Saya dulu, sabar. bilang, Anda mengatakan kitab Yahudi. Coba mana buktinya Oke, Musa yang menuliskan? sabar. Padahal Sabar. Nabi Musa tidak pernah menuliskan satu surat pun dalam kitabnya. Sabar. Tidak pernah. Makanya saya minta buktinya. Sabar. Silakan. Oke, sabar. Di sini dikatakan siapa sih Jangan orang Arab sabar. Bang Wan minta kan saya. yang disebut bangsa Arab menurut Nabi Muhammad dikatakan. Kami Yang disebut, kasih. dengarkan saya. Anda yang harus disebut dengarkan. dengan Anda Nabi- bertanya terus. Dengarkan Yang dulu. disebut bangsa Arab oleh Nabi Muhammad adalah Host, Allah kerja membuat dong, host. Mute, host. dan memilih. Aduh. Anda gila ke bahasa Ibrani. Suruh Anda bisa membuktikan enggak, Bang? Suruh bahasa Ibrani dia. Bahasa Ibrani. Saya pingin tahu kami kasih ini bisa bahasa Dari Ibrani. bangsa Arab ia memilih mudar. Aduh. Dan dari muda ia memilih Katakan, anak-anak Bang pelang kami atau kasih. Ketika bukan hakmu, jangan kau bawa-bawa. Paham enggak? Nah, dari Hasim ini yang memilih Orang Bani mana? Anda Bani mana? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud diutus di Hasim Bani ini dia Israel. memilih aku, Anda Bani Muhammad. mana? Saya tanyakan. terbaik, ya kan? Nah, Anda Bani mana kami kasih? Nabi Isa diutus di Bani Israel, Nabi Musa diutus di Bani Israel. Anda Bani mana? Bani Kulub. memang betul yang kita tanyakan di sini adalah kenabian itu sendiri, karena kenabian itu dari sana. Kenabiannya. Anda mengatakan ini, Bang, mempunyai legalitas mana, Bang? Anda punya legalitas nggak, Bang? Sementara Anda mempunyai legalitas nggak, Bang, untuk membahas kenabian ini, Bang? Punya nggak? Iya. Dia kami apa casual urusannya ini- dengan kenabian ya? Kristen kan nggak ada urusannya dengan kenabian gitu loh. Ngapain bahas itu? Oke, Pak Sugi, dengarkan saya Pak Sugi. Kami kasih. Mulut Anda seperti karet, nerocos terus. Urusanmu apa? Urusanmu apa bahas kenabian? Urusanmu Kita apa? kita konfirmasi bahwa Nabi Muhammad tidak tersambung kepada Ismail. Itu nasabnya dari mana? Nggak ada hubungannya dengan kamu, kecuali ada hubungannya dengan kamu boleh kita bahas. Kita Terus hubungannya konfirmasi dengan Nabi Kristen apa Muhammad. ya? Bentar, Oke, saya kita tanya apa konfirmasi hubungannya sekarang. dengan Kristen apa? Saya tanya hubungannya dengan Kristen apa? Hah? Apakah kalian ini Kristen dari keturunan Ishak? Kalau kami jelas dari keturunan Ismail, Islam. Terus hubungannya dengan kamu apa? Oke, tunjukkan Pak Sugi tersambung kepada Nabi Muhammad. Tunggu dulu, urusanmu apa? Saya tanya urusanmu apa? Urusanmu apa? Urusanmu apa? Kok ketawa? Malu dong. Kamu membahas malu? yang tidak ada sangkut pautnya dengan kamu. Urusanmu apa? Ya, Apakah urusannya, kamu ada jalurnya ke Ishak atau ada jalurnya ke konfirmasi. Ismail? Coba, enggak perlu. Saya ingin tahu dulu Kalau urusanmu apa di sini. Orang Indonesia jelas tidak Urusanmu tersambung dengan apa? mereka. Apakah Kristen ini ada sangkut pautnya ke Ishak? Apa urusanmu? Kayak gitu. Urusan saya di sini, kita konfirmasi bahwa Nabi Muhammad tidak tersambung ke Ismail. Walaupun nggak tersambung, terus urusanmu apa? Berdasarkan literasi Islam, Iya, urusan literasi apa yang kamu pakai? Muhammad hanya Literasi apa yang kamu pakai? Biarin jangan limit dulu Muhammad. Literasi apa yang kamu pakai? Literasi apa? Adnan ke Ismail itu semua banyak ulama tidak sepakat. Ulama mana? Tunjukkan ulama mana? Ulama mana? Oke, saya bacakan Sirah Nabawiyah. Saya bacakan Sirah Nabawiyah ya. Stop. Oke. Kamu nasabnya Sirah Nabawiyah ini kan biografi. Nggak nyambung gitu loh. Kamu itu membahas Saya yang harus bukan bacakan. hakmu. Kecuali Saya baca kamu itu itu ada apa? urusannya dengan kenabian, oke kita bahas. Sekarang apakah kamu ini ada hubungannya dengan kenabian atau tidak? Ya ada. Gitu loh. Yang kita bahas ini kenabian Pak Sugi. Enggak, kamu ini ada hubungannya dengan kenabian enggak ajaranmu itu? Baru kita bahas. Nanya ke Ustaz Lah, Sugi, Ustaz kamu Sugi. ini penyusup penumpang gelap tapi sok protes gitu loh. Gimana? Lah, kami Kita kasih. kan kita Kami kasih. berbicara penumpang sesuai gelap, data. penumpang gelap tapi sok tahu. Bentar aja biarin dikasih Pak Kita De. berbicara sesuai data Pak Enggak. Sugi. Lah, Dia data- nanya ke Pak D gini. Pak D, nasabnya sampai ke Nabi Muhammad. Saya tanyakan berapa berat Nabi Yesus sama Maria? Berat badannya?
Ada darah. Itu kau sama dengan blender. Seharusnya kamu malu lah membahas ini karena kamu ini bukan termasuk golongan keduanya. Kok ikut-ikutan ngapain? Kenapa malu, bro? Kenapa malu? Emangnya kamu Ketika pengikutnya? Anda mempelajari Emang sejarah, kamu pengikutnya sejarah Ishak? yang berhubungan dengan kemanusiaan. Emang kamu Apakah pengikutnya tidak- Ishak? tidak punya Kamu hak? pengikutnya Ishak gitu? Iya. Karena kamu ajaran pengikut tanpa Ishak. sejarah sama saja dengan Nggak ada buku hubungannya kosong. dengan kamu, nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Hubungannya apa dengan Ada, kamu? kenapa? Apa? Hubungannya apa? Ya kita harus tahu Nabi Muhammad ini dari mana. Hubunganmu apa? Saya tanya hubunganmu apa? Hubunganmu apa? Ya kita harus tahu Nabi Muhammad ini dari mana. Kamu pengikut Nabi Muhammad, kami kasih. Pak Sugi bisa jawab. Kami kasih. Saya sekarang membawakan Hubunganmu literasi apa? Islam. Saya tanya, Saya sekarang jawab membawa- dong. Kenapa malu? Oke, saya Jawab baca. dong. Dia aja belum tentu Hubunganmu pengikut apa? Yesus, Pak De, ya. Dia aja belum tentu jadi pengikut Yesus. Gimana mau jadi pengikut Bukan, Nabi makanya Muhammad? itu saya tanyakan hubunganmu apa? Jawab dulu Saya dong. bacakan sirah. Udah. Jawab, kami kasih jawab. Saya Ditanya bacakan nggak sirah, berani Pak jawab. Sugi dengarkan. Hubunganmu apa? Mungkin, Kalau Pak- kita sudah tahu statusmu, baru kamu layak membahas atau tidak. Iya. Gitu loh. Loh, Contoh Kamu ada bisa orang paham Buddha Alkitab. membahas Islam Dengarkan, dan dengarkan. Kristen, hubungannya apa gitu loh? kamu Hubunganmu membahas apa coba? Alkitab. Oke, sekarang kamu membahas Alkitab apa? Dari mana hakmu membahas Alkitab? Oh. Karena gitu. Alkitab, oke, saya jawab. Karena Alkitab pakai ayat Al-Quran, pakai istilah-istilah Quran, maka kami berhak Di mana istilah Al-Quran? Di mana? Alkitab. Nah, ini bagus. Ayo. Ya, di mana? Kata Alkitab itu kamu dapat dari mana? Ayo. Hah? Kamu dapat dari mana kata Alkitab? Jawab. Kitab itu kan buku. Hush. Al itu kumpulan kitab. Hush, ngawur. KBBI. Di KBBI ada Al kok kumpulan. Al dalam bahasa Arab itu artinya sebuah, dalam bahasa Inggris seperti is. Kitab itu kumpulan kitab. Ngawur. Kitab. di KBBI dong, lihat dong itu Dari mana itu? Gini ya, kalau Bentar, kumpulan bentar, kitab itu namanya kutubun, bukan Alkitab. Kalau Alkitab sebuah buku atau bahasa Inggrisnya a book. di Ngerti nggak? KBBI. Di KBBI Alkitab itu kitab orang suci orang Kristen tuh gimana tuh? Kenapa? Kenapa Di bicara KBBI lari Itu dapat dari mana? Makanya saya tanya. Ya, lihat aja di Dalam KBBI. bahasa gini bentar Bang, bentar. Saya luruskan ya. Dalam bahasa Yunani apa itu disebut biblos, yang artinya kumpulan buku-buku. Ya. Di Indonesia jadi Alkitab yang artinya sebuah buku. Nyambung enggak? Nyambung enggak dari kumpulan buku-buku? Kenapa? Dinamai jadi Dengarkan. sebuah buku. Nyambungnya di mana? Dengarkan Pak Sugi. Bahasa Indonesia itu adalah serapan dari berbagai negara. Kami kasih. Kamu juga memakai agama itu dari bahasa Sanskerta. Iya, walaupun menyerap dari bahasa lain tidak boleh diartikan beda. Kalau di dalam bahasa, master bahasanya Alkitab itu artinya sebuah buku, masa diterjemah jadi kumpulan buku-buku kan koplak. Hah? Biblos artinya kumpulan buku-buku. Kalau mau Oke. diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, artinya kutubun, kumpulan Ya. buku-buku, gitu loh. Ya. Paham? Ah. Terus, Mas. Nah, Alkitab Oke. itu nama lain Al-Quran. Saya kasih tahu Oke, ayatnya. Oke, Bentar, ini saya kasih tahu Diam dulu. Saya kasih tahu. Diam dulu. Saya kasih bawa tahu dulu. datanya. Ya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Di mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitab. Nah, itu nama lain Al-Quran. Kenapa dipakai oleh Kristen? Gitu loh. Terus. Saya tanya, itu dapat dari mana kata Alkitab itu? Dari Itu baru satu Lagi, itu. Selain kitab apa? Selain kitab apa? Injil. Injil lagi. Allah. Injil. Itu dapat dari Allah. mana? Terus apa Ya, lagi? dapat dari Injil. mana? Saya tanya. Oke, sekarang saya Ish, jelaskan ya. Saya tanya Kata Allah Injil- itu dapat dari mana? Iya, saya jelaskan. Injil itu berasal dari kata Yunani, Injilion. Tidak ada. Aku Injil nggak dari tanya bahasa Arab. Injil yang saya bahas. Allah ngapa lari ke Injil? Kau ini, saya ini Oke, baru sekarang membahas kata Allah. Nanti Injil Oke. gampang, ya. Oke, sekarang kata Allah itu, berasal dari bahasa Semitik.
Bahasa Semitik di mana itu? Coba tunjukkan bahasa Semitik apa? Dengarkan. Kata Iya. Allah berasal dari kata Elohim dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aramaik Allah. Bahasa Arab Aduh, parah. Aduh, nih saya terangkan. Elohim ya. Elohim itu dari kata El dan Yim. Ya. Nah, yang sepadan di bahasa Arab bukan Allah, tapi ilahun. Ilah dan jadi ilahun. Maknanya sama. Ya. Nah, kamu ngawur kok Elohim larinya ke Allah, ini ngawur kau ini. Oke, Pak Sugi. Oke, sekarang Pak Sugi kalau tidak terima begini ya. Kata Allah sudah jauh digunakan pra-Islam. Ngawur. Dan sekarang, sabar. Tunjuk bukti buktinya. bahwa Kristen sudah menggunakan Saya kata buktinya. Allah. Di mana Kristen menggunakan kata Allah Saya belum akan Islam. tunjukkan. Mana artikelnya? Ayo, pakai artikel Saya kita. akan tunjukkan nanti di ayat Al-Quran ya. Saya akan tunjukkan nanti ayat Al-Quran. Dengarkan saya. Tetapi bagaimana bangsa Arab menyebut sesembahannya? Menyebut sesembahannya sebagai kata Allah. Saya tanya, Kristen Bagaimana? menggunakan kata Allah itu sejak kapan? Kata Allah disebutkan oleh orang Kristen itu di abad 1. Sudah disebutkan Di mana artikelnya? Mana artikelnya? Allah. Khusus, jangan modal gacor. Mana artikelnya? Orang Kristen pakai kata Allah di abad pertama. Oke. Kita buka etimologi kata Allah ya. Saya tanya artikelnya mana? Mana artikelnya? Jangan asumsi, jangan ribut, Pak Sugi. Saya nggak mau ditipu. Kamu harus menunjukkan Siapa data. yang menipu? Di mana datanya orang Kristen pakai kata Allah di Arab abad pertama, di mana? Ayo. Yang menipu siapa? Nah, tunjuk data dong, biar nggak dikatakan nipu. Mana? Karena kata Allah itu pertama kali digunakan itu 867 di dalam kodek Mount Sinai. Kata siapa? Ya, di dalam kodek Mount Sinai. Penyebutan kata Allah. Penyebutan kata Allah buat ini. Ini saya kasih tahu, Anda cek aja kapan Mount Sinai itu mulai digunakan, mulai dibikin. Penyebutan kata Allah. Aduh, nggak ngerti apa-apa. Gini, bentar dulu, bentar. Jadi begini ya, sebelum Islam tidak ada Bible yang diterjemah ke dalam bahasa Arab. Tidak ada. Bible diterjemah ke dalam bahasa Arab itu tahun 861 dengan kode 151 atau kodek Mount Sinai. Gitu dong. Nah, sekarang kalau kamu mau bantah, tunjukkan data. Di dalam kodek apa itu kata Allah digunakan pertama kali abad pertama? Ayo sini, jangan cuma modern gacor. Saya nggak terima modern gacor, nggak terima. Ya, coba kamu tunjukin Gadir, silakan. Ada nggak? Buka mute-nya. Ayo, mana? Ya nggak ada lah. Kami kasih itu. Bukhari 3 tentang permulaan wahyu, oke? Kita buka Bukhari 3 tentang permulaan wahyu. Di mana? Ini apa sih? Khadijah sudah. Ini apa ini? Ini ngomong apa ini? Satu dulu. Orang saya minta data dari kekristenan kok. Bukhari 3. Saya minta data dari Kristen. Khadijah sudah mengenal kata Allah. Khadijah sudah mengenal kata Allah. Oke? Khadijah sudah mengenal kata Allah sebelum. Nggak ada ilmunya ini kami kasih ini. Udah turun. Cuma gacor doang. Ganti. Gacor doang. Bawa Al-Quran harus masuk Islam dulu lah. Nggak ada ilmunya sekalian itu kami kasih. Silakan bacot doang. Saya sudah menunjukkan tidak ada Bible berbahasa Arab sebelum Islam. Bible bahasa Arab itu setelah tahun 867 yang disebut dengan kodeks Mount Sinai 151. Warakah bin Nawfal itu Kristen tuh. Warakah bin Nawfal dia tidak Kristen. Betul. Makanya di situ dia mengatakan apa? Dia itu membaca Bible diterjemahkan bahasa Arab tapi belum tertulis. Yang tertulis Mount Sinai tahun 867. Itu dia. Yang saya katakan tidak ada ya Bible diterjemah ke dalam bahasa Arab sebelum Islam, nggak ada.
Sekarang gue tanya Ustadz ya, aku tanya Ustadz. Alkitab itu istilah Islam atau istilah Arab Pak Ustadz? Istilah bahasa Arab atau istilah Islam Pak? Kamu nanya diam dulu ya, silakan balik. Istilah Islam kan sudah saya sebutkan tadi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitab. Nah, yang jadi masalah ini, Bible ini kenapa jadi namanya Alkitab? Ini didapat dari mana? Seharusnya menggunakan bahasa aslinya, Biblos, kumpulan buku-buku. Kalau memang Bible ini bisa diganti Alkitab, kenapa di Inggris sana, ya selain di Indonesia dan Malaysia kenapa nggak pakai kata Alkitab? Hah? Bahkan di dalam Arab sendiri tidak disebut Alkitab, tapi Kitabun Al-Muqaddas, bukan Alkitab. Cuma di Indonesia, kenapa di Indonesia Bible pakai kata Alkitab? Supaya bisa nipu, supaya orang Islam menganggap bahwa kitab itu juga dari Allah. Itu tujuannya. Coba tetap dipertahankan bahasa aslinya, Biblos. Siapa yang tertarik? Orang Islam mana yang tertarik? Ayo baca Biblos. Apaan itu Biblos? Tapi kalau ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman, wah, orang yang masih awam menganggap bahwa ini adalah kitab dari Allah. Karena namanya seperti Al-Quran, Alkitab. Nama Tuhannya dipakai Allah, Rasul, Iman, Syafaat, pakai semua. Kenapa harus seperti itu? Seharusnya orang Kristen itu punya jati diri seperti Hindu tuh. Dia nggak pernah mencaplok istilah Islam. Coba, mari kita nyembah Theos yang disampaikan oleh Apostolos, tertulis dalam Biblos. Kira-kira laku nggak begitu? Kalau Kristen pakai jati dirinya, bahasa aslinya, nggak laku di Indonesia, ngerti? Ya, yang pasti di KBBI itu Alkitab itu kitab suci orang Kristen, itu aja. Lihat aja, cek aja sendiri kalau nggak percaya. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, fakta itu. Iya, karena sudah biasa dipakai orang Kristen, makanya mengikut dia. Makanya itu kita lihat dari sumbernya itu, gitu loh. Sekarang gini, Ustadz, aku nanya Ustadz. Kan orang Arab itu kan ada yang Kristen juga, ya kan? Nah, mereka Kristen Koptik itu menerjemahkan ke bahasa Arab itu emang nggak boleh menggunakan kata-kata iman gitu. Kata-kata Alkitab nggak boleh. Sekarang itu kan terjemahan, makanya dari tadi kembali ke bahasa aslinya. Sekarang yang lebih berhak atas bahasa Arab itu siapa? Orang Arab Kristen atau orang Indonesia Muslim? Ya, orang Arab Kristen lah yang punya bahasanya sendiri loh. Itu orang Kristen Arab, bos. Orang Kristen Arab, ya, dia itu tidak memelencengkan maknanya, gitu loh. Tidak memelencengkan makna dari bahasa itu. Orang Kristen Indonesia memelencengkan makna. Contoh, kata Allah, orang Kristen Arab itu artinya nama. Allah itu nama. Lihat kamus Alkitab Al-Muqaddas. Ya, di situ Allah ismu. Allah itu nama. Lah di Indonesia Allah itu jadi gelar. Ini yang jadi masalah. Gitu. Beda orang Kristen Arab lebih pinter daripada orang Kristen Indonesia. Udah nyaplok diplesetkan artinya. Ini Kristen Indonesia. Ngerti? Ya udah gampang lah. Tinggal YHWH diganti Allah aja, gampang gitu aja. Jadi kalau selama ini kan pakai Tuhan huruf besar ya ganti Allah, ya kan? Allah ganti ilah. Nah, usul aja ke LAI, Bang. Usul aja. Anda udah gabung lagi, Bang. Ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ya memanggil Tuhannya dengan kata Elohim. Ya, Elohim. Shema Israel Adonai, ya. Ahad. Ahad, Tuhannya satu, tunggal. Bukan kesatuan seperti Anda. Anda mengatakan Tuhan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan kesatuan. Apakah pernah Nabi Isa mengatakan Tuhan saya satu, memiliki 3 pribadi, ya, Ehad. Gigimu kiper.
Kenapa diam? Oh, Kalau ngaji, Ya, jawab. kenapa diam? Jawab. Apa pertanyaan tadi apa bang? Pernah nggak Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus mengatakan Tuhan itu 3? Silakan. Lah 1 tambah 1 bisa 1 loh. Contoh. Aku tanya, yang kutanya Yesus ataupun Nabi Isa pernah nggak dibilangnya Tuhan kita adalah 3? Ada Tuhan roh, ada Tuhan manusia. Jangan 3 bang. Adakah Yesus mengajarkan Tuhan kita Trinitas gitu? Sama aja Ustaz Tugi. Jadi keren. Enggak, kalau 3 dia nanti menyangkal karena Tuhannya enggak 3 menurut mereka, walaupun saya bisa membuktikan Tuhannya 3. Iya betul. Iya Trinitas ataupun monoteis ya. Walaupun saya bisa membuktikan. Benar ya. Ya, memang 1, betul. Satu kesatuan. Ya memang 1 kesatuan. Satu kesatuan apa satu tunggal? Ya 1 tunggal. Berarti Ahad. ya berarti bukanlah Yesus kalau ahad. Apakah Yesus pernah mengatakan Akulah Allah Elohim Adonai Echad? Gigimu apa kiper gigimu? Coba lah bang, ayo diskusi sama saya. Ini bang, Yesus itu kan anak Tuhan. Pernah nggak Yesus mengatakan Yesus itu anak Akulah Tuhan. Elohim Adonai Echad? Bahkan di Markus 12:9 ya apa katanya? Ya Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibrani Echad. Iya. Itu kata Yesus. Yesus tak pernah mengatakan Akulah Elohim itu, Akulah yang Esa itu. Ya ada kan? Ilahim itu Anda bapaknya. lari bang. Ilahim gini, itu Bang. bapaknya. Sekarang Ilahim itu bapaknya Yesus. Anda mengikuti Ilahim itu ajaran bapaknya Yesus, gitu. apa mengikuti Ilahim itu ajaran bapaknya di luar Yesus. Yesus? Loh, apakah Yesus pernah mengajarkan untuk menuhankan diri sendiri? Sebutkan satu saja saya minta murid Yesus mengajarkan menuhankan Yesus. Silakan. Menuhankan itu maksudnya gimana, Bang? Menuhankan itu maksudnya gimana, Bang? Pengajaran Yesus tentang menuhankan dirinya sendiri, ada nggak? Ya, menuhankan itu maksudnya gimana, Bang? Maksudnya itu menuhankan, Bang? Ya, gini, saya datangin ini, Yesus datangin muridnya nih. Weh, muridku katanya. Yohanes, Lukas, Markus, Matius, aku ini Tuhan Allah. Sembahlah aku. Pernah nggak? Yohanes Pasal 3 mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ajarannya Yesus kepada Yohanes. Yohanes mencatatnya. Apa Markus mengatakan? Markus 12:9 ya. Apa? Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Echad, Esa. Itu Markus mencatat. Menyembah itu apa, Bang? Menyembah itu. Loh, menyembah. Menyembah apa itu, Bang? Coba Anda menurut KBBI menyembah itu apa? Sekarang aku tanya, Bang, misalnya aku sujud cium kaki bapak saya kayak gerakan sholat kan sujud gitu kan. Nah, apakah itu artinya aku menyembah bapak saya, Bang? Tidak. Tapi atas perintah Allah, perintah Adam alaihissalam untuk menyembah kepada Allah. Begitu juga Allah perintah kepada Nabi Musa, "Innani anallah, akulah Allah." Ya, kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat. Selesai. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwa Muhammad. Allah itu Esa. Menggauli Maria sehingga lahirlah Yesus gitu. Ya, pokoknya Tuhan itu bapak kandungnya Yesus. Gitu. Tuhan itu bapak kandungnya. Ini bisa bikin orang Kristen, semua orang Kristen malu ini. Sementara orang-orang Kristen lainnya mati-matian membantah bahwa Yesus itu anak kandung, anak biologis. Ini kok Anda mengakui bahwa Tuhan itu punya anak? Ini gimana nih, Bang? Loh,
yang anak Tuhan itu nggak cuma Yesus bang, Adam juga. Iya, saya tahu, makanya itu. Adam juga anak Tuhan bang, anak biologis Tuhan juga bang. Oh, anak biologis dia. Betul. Wah, kenapa nggak kamu tuhankan? Karena dia makan buah itu, jadi kita nggak bisa tuhankan. Gara-gara makan buah batal jadi Tuhan. Betul, iya betul. Yesus anak tunggal, Ustaz. Iya, Yesus tunggal. Kalau anak tunggal berarti yang satu-satunya. Lah bagaimana dengan Nuh, dengan Abraham, Musa, Adam? Gimana itu anak yang lain? Disinilah kegaburan kalian, Iso bin Al ya, Baal ya. Kenapa? Kalau anak tunggal dikatakan Yesus, berarti satu-satunya anaknya, tidak ada anak yang lain. Tadi Ustaz Sugi sudah memaparkan bagaimana dengan Daud. Daud juga ada Tuhan. Lo Daud kan punya bapak Isai namanya, gimana bang? Dia dari mana asalnya bang? Dari Adam. Nah, Adam dari mana asalnya? Dari Tuhan. Ya udah. Ya terus? Ya, terus Yesus dari mana asalnya? Dari Tuhan juga, betul. Ya udah, kucluk. Lanjut Ustaz. Gini, jadi gini Ustadz, jadi gini. Kita menggunakan akal ya, Gini, anak babi segambar serupa dengan babi. Anak onta segambar dan serupa dengan onta, oke? Anak kambing segambar dan serupa dengan kambing. Adam dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan, ya berarti Adam anaknya Tuhan gitu, simpel banget. Oh iya, betul. Tapi kenapa nggak dituhankan ya? Karena dia makan itu. Mana dosanya lebih besar, Yesus atau Adam? Loh, Adam dong. Yesus Adam kan cuma makan buah, ya kan? Betul. Adam cuma makan satu buah. Yesus membunuh 2000 babi, merugikan peternak babi. Mana dosanya lebih besar, bang? Lo kan babi bukan orang, bang. Gimana sih, bang? Oh, jadi kalau ya babi apa kan namanya buah juga bukan orang, bang? Enggak, maksudnya kalau kita menyembelih kambing untuk kita makan, apakah itu sama dengan pembunuhan, bang? Kan enggak. Ya sama, seperti makan buah itu kan nggak pembunuhan itu. Gimana sih kamu ini? Aduh. Kan aku sering bilang, pada waktu Adam makan buah itu, Adam itu belum punya anak, bang. Artinya semua umat manusia itu masih di dalam Adam gitu loh. Adam kamu katakan memakan buah dia berdosa, oke. Sekarang Yesus merugikan peternak babi, dosa ndak? Bukan berdosa, bang. Loh, gara-gara merugikan gini, orang nggak berdosa, bang? Enggak, bukan ada maksudnya, bang. Yesus merugikan peternak babi, 2000 babi, bang, yang dia suruh terjun ke jurang itu. Yesus enggak merugikan, bang. Itu, bang. Enggak merugikan gimana? Orang babinya mati semua terjun ke jurang gara-gara perintah Yesus. Loh, babi-babi itu kan hibah dari pemerintah Roma. Jadi ngawur aja ke aduh. Udah ini kalau udah ngaco ini udah malas saya ini. Tidak. Di mana ayatnya babi itu hibah dari tentara Roma, di ayat mana, bang? Iya, sekarang ini Kristen kok gak ada yang pinter sih naik sih. Tahu dari mana itu Yesus itu merugikan petani babi itu? Tahu dari mana? Ya itu kan babi ada yang punya. Gimana sih? Ada dalilnya, ada tulisannya, ada dalilnya. Oke, Yesus membunuh babi. Oke, kita cek ya. Oke, kita buka. Oke. Nih, Yesus membunuh 2000 babi ya. Buka data juga iso ini Ustadz Sugi. Ya kamu buka data juga di mana babi itu hibah dari tentara Roma, bang. Buka juga, bang. Saya bukakan data, bang ya. Silakan, bang. Ini bentar ya, Yesus membunuh babi. Nah, itu buktinya mana itu? Ada yang punya itu babi itu? Apa buktinya? Orang yang sedang menggembalakan langsung apa kok lari? Oke, ada Yesus membunuh babi. Bentar ya. Yesus membunuh 2000 babi. Kau cari dulu, kau cari juga itu hibah dari Roma itu. Ya pakai akal aja loh, bang. Dah, kau ini yang nggak pakai akal orang. Lo gini loh, itu kan peternak itu kan orang Yahudi. Menggunakan akal, bang. Tidak menggunakan Yesus. Bang.
Pakai Anda akal, Bang. menggunakan akal, Tuh. nggak menggunakan Kita manusia. pakai akal, Bang, Sekarang pakai Anda menggunakan akal. akal, Anda bilang. Sekarang pakai akal nih, Bang, pakai akal nih ya. Peternak Oke. itu kan orang Yahudi. Ya mana mungkin orang Yahudi berternak babi, Bang? Babi kan haram ya. Berarti itu pemberian dari Roma kemungkinannya, Bang. Pakai akal. Suka-suka kau aja, Bang. Mau dia siapa, babi itu ada yang punya. Ya. Tulisannya enggak, Bang? Nih, kita baca dari Markus 5 ayat ke-10. Ya. Nih, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Ya. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendirilah itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang-orang tadinya kerasukan setan itu minta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Nah ini, babi itu ada yang punya. Apa nggak merugikan itu? Bang, itu babi lompat sendiri, bukan dijorokin Yesus, Bang. Kok abang bisa bilang itu Yesus membunuh babi? Gimana sih, Bang? Aduh, lompat sendiri. Setan itu minta, ini kronologinya ini. Setan-setan itu minta kepada Yesus, roh-roh jahat itu minta kepada Yesus supaya diperkenankan masuk ke dalam babi. Ya kan? Dikabulkan oleh Yesus. Nah, setelah dikabulkan, setan-setan roh-roh itu keluar lalu masuk ke babi-babi itu dan babi itu jatuh ke jurang. Berarti Yesus yang membolehkan. Dialah dalang terjadinya pembunuh matinya babi-babi itu. Gimana sih lo? Orang babinya lompat sendiri, pakai akal dong, Bang. Itu lompat sendiri. Tapi gara-gara Yesus. Ngerti? Itu kan roh itu sendiri yang minta, Bang. Nah ya, kok Yesus boleh? Seharusnya tidak boleh dong sama Yesus. Karena itu bisa merugikan orang. Kenapa dibolehkan sama Yesus? Iya. Karena dia nggak bilang mau lompat. Kalau dia bilang mau lompat, nggak akan dikasih, Bang. Kan dia cuma minta suruh masuk ke babi, ya kan? Dia nggak bilang nanti kalau udah masuk babi, kita mau lompat nih, ya pasti Yesus nggak akan izinkan, Bang. Gitu. Berarti Bang. Yesus tidak tahu kalau roh itu masuk ke babi terus babinya lompat, Yesus nggak tahu. Ya mungkin tahu, tapi kan perlu diucapkan, Bang. Perlu diucapkan. Iya. Jadi jelas di sini Yesus merugikan peternak babi. Akibat ulah Yesus yang membolehkan roh-roh itu masuk ke babi sehingga babi itu loncat. Itulah ulah Yesus. Ini dosa Yesus. Itu baru satu ya. Satu. Yang kedua, Yesus menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin. Dosa enggak? Ayo. Dosa enggak? Itu mengambil tanpa izin itu emang ada itu, Bang. Kalimat itu ada, Bang, di Alkitab, Bang. Coba baca. Orang yang cerdas tidak perlu ada kata-kata itu pasti nangkep kalau lihat cerita ini. Aduh, katanya sempat data. Bentar dulu. Lah iya ini mau saya sampaikan nih. Jangan membodohi diri. Jangan membodohi. Diam dulu. Saya terangkan. Oke, saya terangkan. Oke. Saya terangkan. Diam. Ya, di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 3, ketika Yesus sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu.
kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Itu izin atau tidak? Tanya saya. Lepaskan, bawa kemari. Itu disuruh izin atau tidak? Abang baca lagi deh bang, itu bang. Lah, sudah saya baca kok. Keledai yang tidak pernah ditunggangin bang, berarti bukan punya orang itu bang. Oke, katamu itu nggak ada yang punya. Oke. Iya. Lukas 19 ayat 33. Ketika para murid melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai, mengapa kamu melepaskan keledai? Ada yang punya nggak keledainya? Hah? Coba lanjut dulu. Nanti ada. Nah, sepertinya. Iya. Katanya tadi nggak ada. Sekarang sudah saya tunjukkan. Lukas, benar. Katanya tadi nggak ada. Ini saya tunjukkan, kamu ngeles lagi. Loh, tadi abang baca nggak ada yang punya. Bagaimana sih bang? Ini sekarang ada yang punya. Siapa bilang nggak ada yang punya? Yang bilang nggak ada punya itu kamu. Gimana sih? Kok dibalikkan ke saya? Nih, Lukas 33 ayat 19. Lukas 19:33. Di sini dikatakan, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Katamu nggak ada yang punya. Menurut Lukas ada yang punya. Mana yang benar? Ngeles melulu dari tadi. Lanjutin dulu bang. Yang saya pertanyakan adalah perintah Yesus, ya, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung bernama Bukit Zaitun. Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah kamu ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ada perintah untuk izin kepada yang punya. Itu pertanyaan saya. Lah, ini kok nggak ada yang punya bang? Gimana sih bang? Aduh, kebanyakan nanya aja loh. Ini jelas-jelas ada yang punya di ayat 33, kau baca. Ini abang udah ngambil dari dua kitab ya bang, itu bang? Lukas 19 ayat 29 sampai ayat 33, kau baca. Baca dulu Mas Raha, baca. Dibaca coba, kalau nggak percaya baca. Silakan coba. Saya mempertanyakan, ada nggak Yesus menyuruh izin? Kalau tidak ada, berarti nyuruh nyolong. Gimana sih? Ya baca dulu dong ayat berikutnya dong. Sudah saya baca semuanya. Saya mempermasalahkan perintah Yesus. Perintah Yesus. Ingat, perintah Yesus di mana? Di dalam di dalam Lukas 19 ayat 30. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapatkan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ada nggak perintah untuk izin dulu kepada yang punya? Ya, keledainya nggak pernah ditunggangin, berarti nggak ada yang punya. Saya nggak mempermasalahkan pernah ditunggangi atau tidak. Ada perintah izin atau tidak. Kalau nggak pernah ditunggangin, berarti nggak ada yang punya, gitu aja. Kalau nggak ada yang punya, kenapa di ayat 33 dikatakan ada yang punya? Ya Yesus sudah kenal bang sama yang punya itu. Katanya nggak ada yang punya, sekarang udah kenal. Bikin malu aja lo. Udah. Ini layani situ, layani. Males apa layani orang goblok kayak gini. Ada dia kan meminjam, ya Iso. Karena meminjam berarti ada yang punya, gitu. Kalau nggak ada yang punya, dia ngapain minjam? Ya, inilah. Ntar di kenapa yang punya itu nyuruh nyolong itu nggak ada, minjam nggak ada di situ, nggak ada. Jangan dibilang minjam, nggak ada. Oke lah. Anggap aja benar itu nyolong ya. Sekarang aku nanya, anggap benar. Gini. Terus datanya kamu mana? Datanya kamu mana? Ayo. Tunggu, jangan motong dulu. Udah ditanyain dulu, bukan motong. Lu nanya terus. Kamu ini. Iya, anggap aja nyolong nih, ya. Anggap aja Yesus nyolong ya. Ya udah ngaku ya nyolong ya. Ini dah. Ya, bukan Yesus yang nyolong, salah. Bukan Yesus yang nyolong, bukan. Yesus memerintahkan nyolong, itu yang benar.
Bukan Yesus yang nyolong. Masa Tuhan memerintahkan nyolong ya? Iya, anggap aja Yesus yang nyolong sendiri lah, nggak apa-apa lah. Bukan, enggak, saya nggak mau. Nggak begitu narasinya. Yesus memerintahkan nyolong, bukan Yesus yang nyolong. Iya. Dia dalang pencurian. Nah, itu baru betul. Iya. 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 Ya. Basuki otak pencurian itu. Iya. Yang ngeri itu dalang. Bisa juga dibilang penadah, boleh. Boleh. Nah, sekarang mana dosanya makan buah yang cuma secuil atau menyuruh maling? Mana lebih besar dosanya? Ya makan buah, Bang. Karena makan buah datanglah kematian gitu loh. Kata siapa? Mana datamu? Mana Datanglah datamu? kematian. Datamu itu. Karena makan buah itu. Iso. Nyolong kambing itu tidak Intinya mengakibatkan kan kematian. menurutmu kalau sudah berdosa nggak bisa jadi Tuhan. Berarti Yesus sudah nggak bisa jadi Tuhan lagi karena dia berdosa, udah nyolong. Udah clear. Loh, Yesus itu ciptaan baru, makanya dia nggak berdosa. Dia bukan Dia nggak keturunan Adam. Oh, berarti nyuruh nyolong itu nggak berdosa dalam Kristen ya? Wah, ini baru keren ini. Inilah ajaran Kristen. Nyuruh nyolong tidak berdosa, oke? Sekarang Ya. Iso. Gimana Iso? Ini kok adi nih. Gimana ini? Nyuruh nyolong kalau nggak berdosa nih gimana nih? Oh, dimarahin nanti Pak Pendetamu. Masa Sebentar bang. Aku nanya, kalau nyolong kambing terus dihukum mati itu hukuman yang setimpal atau enggak, Bang? Aku tanya dulu nih, menurut hukum Islam. Tergantung kambingnya berapa yang diambil. Oke, kan cuma satu itu Yesus. Nah, kalau cuma satu, enggak. Nah, sekarang kalau nyolong buah, bentar. Kalau saya nyolong buah apel 1 biji, apa bisa dihukum mati? Adam ini masalah dia makan buah itu loh, Bang. Bukan. Jangan lagi jawab dia. Parah itu. Kalau nyolong itu. Padahal Bang Masaha, di dalam Bible bentar. Di dalam Bible itu tidak peduli dosanya sebesar apapun, hukumannya mati. Contoh ya, tidak sunat hukumannya mati. Tidak mengkuduskan hari Sabat hukumannya mati. Mengambil juga hukumannya mati. Ya. Jadi tidak ada tembang pilih di dalam Kristen, tidak ada dosa besar kecil. Apapun dosa sekecil apapun kamu tidak bisa masuk surga. Itu di Kristen. Gitu loh. Ngerti enggak? Makanya kalau Anda baca di dalam kitab Yeskiel 18 ayat 18 sampai 20, yang berdosa yang akan mati. Tidak peduli dia dosanya kecil atau besar, yang berdosa yang akan mati. Adam itu nggak berdosa, Bang. Adam itu nggak berdosa. Berarti lebih hebat Adam daripada Yesus. Tunggu dulu, belum selesai. Adam itu nggak berdosa. Adam itu makan buah beracun gitu loh. Adam itu makan buah beracun. Aduh. dari mana dasarnya kamu Masaha? Kalau itu buah beracun, kenapa umurnya Adam 900? Berapa? 96 tahun ya kalau nggak salah ya. 60 sekian, 960 karena 30 dikasih sama 960 tahun. Ayo. Nggak nyampe 1000 Katanya kan? beracun buahnya. Kau ini mengada-ada kau ini. Nggak nyampe 1000 kan umurnya kan? Lah, Yesus cuma 33 dia. Minum racun langsung mati dia. Harusnya lu berterima kasih sama Adam, ya kan? Karena Adam Iya, Yesus habis minum anggur asam langsung mati dia. Hebatan Adam. Coba. Adam sampai umur 960 tahun. Yesus habis minum mati. Padahal yang diminum cuma sedikit. Langsung koit. Kan bangkit lagi. Adam aja lah disembah lah. Adam aja yang disembah. Ayo. Ayo dah itu. Tapi hebat Adam soalnya ya. Udah, ini mah. Carikan saya yang selevel dong. Gimana, Bang? Ya Pak De, bentar aku lagi nyari undang Pak Pendeta nih sebentar. Pak De, suruh ada yang ini sepadan sama Pak De. Gak ada. Otaknya keisi semua, gak jauh kok Pak De. Bisa. Kalau ngelayani orang ini lama-lama cari bodrek lagi saya tuh. Udah diterangin sama Ustadz Sugi kok nanya terus nyerocos kok. Suruh nampilin datanya ndak ada dia. Cari bodrek dulu ah.
Kalau dari dulu Mas Aha emang nggak bisa Bang Sunan. Dia pakainya seperti Nah sebenarnya gitu harusnya mereka ini berterima kasih sama Adam karena Adam ya kan makan buah makan buah pengetahuan mereka jadi sadar bisa berpakaian. Coba Adam nggak makan buah, ya kan mana ngerti pakaian. Iya, betul. Coba baca Kejadian 3 itu. Setelah Adam makan itu baru dia nggak bawa dia telanjang kan. Sebelum itu kan dia blow on berarti kan. Ya. Nah, ayo lo. Abang-abang ini paham dosa waris nggak sih bang? Apa yang dimaksud dosa waris ngerti nggak sih bang? Oh enggak, saya itu dosa waris, nggak mau warisan dosa itu saya itu. Lah faktanya abang udah mewarisi dosa itu bang. Kagak, faktanya dari mana kagak ada. Nih, aku kasih contoh ya, kasih contoh. Apa? Dosa waris itu begini bang. Apa? Umur 20 tahun, rambut kita kan masih lebat tuh bang. Umur 80 tahun kita botak. Nah itu yang dimaksud dosa waris. Kagak. Langkong-kong gua itu rambutnya masih Ada yang botak. gimana sih? Engkau gua masih Aduh parah nih mata ini. Goblok bener nih. Tuh. Nih, contoh lain. Masa penuaan katanya dosa waris. Contoh lain nih bang, contoh lain nih bang. Bener dosa waris. Oh, contoh lain nih bang, contoh lain nih, contoh lain. Contoh Contoh lain nih, contoh lain nih. Jadi gini, umur 20 tahun tensi normal, 80 tahun tensi tinggi itu dosa waris. Karena makan Bang, umur muda Bang, saya umur 20 karena saya suka makan kambing. Saya aja Oke, ini ketampol lagi nih Mas Aha. Ini lagi bang. Kamu ketampol lagi. Bentar Mas Aha. Bentar Mas Aha. Ini ketampol kalau Mas Aha. Bentar sedikit ya. Satu lagi bang, satu lagi. Oke, bentar, tunggu. Enggak perlu. Bentar, saya komentari dulu dosa waris. Katanya sudah ditebus Yesus di tiang salib dosa waris. Lah kok masih ada orang ubanan, Bang? Hah? Katanya udah ditebus Yesus. Kok ada orang ubanan? Seharusnya kalau memang sudah ditebus Yesus ya ada orang ubanan dong. Nah, ayo. Ini menarik. Ini bang. Gini bang. Iya, aku saya ke Bernard. Beginilah, uban itu bukan dosa waris bang. Lah katanya tadi gara-gara ubanan dosa waris, kau ini gimana sih? Loh, kok dijilat lagi ludahnya? Parah ini orang. Nggak dengerin ya bang, nggak menggunakan. botak. Tadi kamu ngomong apa? Abang tahu dosa waris nggak bang? Abang tahu dosa waris nggak bang? Katanya kan tadi gitu. Apa dosa waris itu? Umur 20 tahun, nanti setelah 50 tahun ubanan katanya. Loh, aduh ini orang. Aduh, nggak pakai akal nih abang nih. Saya bilang botak. Bukan ubanan bang. Oke. Berarti kenapa Paulus botak bang? Berarti dosanya belum ditebus Yesus. Kenapa Paulus botak bang? Berarti kan ditebus Yesus. Contoh nih. Contoh dosa waris. Contoh dosa waris. Warisan harta aja, jangan. Kena lagi dia. Nih. Contoh lagi nih, contoh. Nih. Para ini ya. Gini bang. Para Paulus itu botak-botak semua itu berarti kan ditebus Yesus itu bang. Gini bang. Paulus Benediktus botak bang. Berarti nggak ditebus Yesus. Contoh lagi nih, contoh satu lagi ya. Apalagi Mas, apalagi. Contoh lagi. Apa? Umur 20 tahun, kulit kita kencang, ya kan? Kulit kita umur 80 tahun keriput. Nah, itu dosa waris. Nah, berarti Paulus itu nggak ditebus dosanya, dia juga keriput. Ayo gimana tuh? Satu lagi. Ya lanjut. Satu lagi apa? Bapakmu, nenekmu juga keriput, nggak ditebus sama Yesus nenekmu. Dulu bang. Dulu bang. Neneknya kiper Pak deh. Gitu bang. Nih. Umur 20 tahun nih. Umur 20 tahun badan kita tegak, postur kita tegak. 80 tahun bungkuk. Nah itu. Nah, nenekmu berarti nggak ditebus Yesus karena bungkuk. Osteoporosis itu dosa waris bang. Nenekmu nggak ditebus sama Yesus karena dia bungkuk. Iya. Aduh kau ini.
Nenek saya udah meninggal bang, jangan gitu lah bang. Nenek saya udah meninggal bang, jangan gitu. Dosa waris itu kepala botak, Paulus kepalanya botak. Ya kan? Katanya buat menebuskan dosa. Buktinya nenekmu masih bungkuk jalannya. Lucu nih orang ini. Aduh. Parah. Aduh, udah. Yang lainnya aja. Berarti si Luga juga itu dosanya belum ditebus dong. Luga kan botak juga itu Luga. Iya, gitu. Belum tembus. Jadi Kan Nabi lu. Jadi gini Bang Oji ya kan. Berarti Bang sia-sia Tuhan yang mengorbankan dirinya. Contohnya masih banyak yang bungku-bungku orang Kristen. Ada aja. Aduh. Inilah kalau udah bawa data ya gitu. Dibuat bal-balan aja ini orang ini. Buat mainan aja dah. Capek kalau gini ini. Nanya. Buat lucuan bang. Sampai nunggu yang lain. Pak Andi dihadapin orang Jadi kayak coba lu tanya Ji, yang disalib itu Tuhan apa itu Ji? Tanya. Satu lagi nih bang. Apa lagi? Gini, ya. Nih gini, umur 20 tahun, prostat kita masih kecil, 80 tahun, prostat kita besar, gak bisa ngencing. Itu dosa waris. Tidak Bang, gara-gara kau nahan kencing Bang. Lah bapak lu kena prostat berarti bapak lu kagak ditebus dong. Ayo. Ada. Astagfirullahaladzim. Apalagi, ayo. Bom itu keriput tuh, gak itu mas percuma aja di khotbah gereja. Buat apa capek-capek di khotbah gereja? Hah? Kalau keriput juga. Tuhan Yesus itu udah disalib buat penebusan dosa Bang. Karena sih banyak dosa kalian udah. Astagfirullahaladzim. Harusnya kalau Yesus sudah mati lu mau berbuat dosa juga santai gitu. Gimana? Betul nggak Mas Aha? Gimana bang? Iya kalau Yesus kan udah mati di tiang salib. Kalau berarti kalau kamu berbuat dosa gimana tuh? Biarin aja gitu ya. Santai gitu kan. Ya aku pasti langsung menerima hukumannya di dunia ini bang. Langsung gitu loh. Pasti langsung contoh. Ya kan? Gimana ya contohnya? Bisa juga sih. Lanjut yang lain bang. Bingung kan? Baru satu aku ngomong. Inilah yang lain. Kalau nanya terus gitu dah. Boleh saya nanya Iso? Ya silakan nanya. Coba Bang Sunan aja deh. Yesus itu kan Tuhan kan katanya Anda itu? Anak Tuhan. Oh anak Tuhan. Terus Tuhannya siapa? Tuhannya bapaknya. Oh bapaknya. Terus gini kalau Tuhan kadang nyambung nih. Kadang nyambung kadang enggak gimana? Iya. Kalau Tuhan itu ada kelemahan atau enggak ya? Tuhan ada kelemahan. Ada kelemahan. Ada kelemahan ya. Nggak ada kelemahan, iya. Nggak ada kelemahan. Kalau anaknya Tuhan itu kok ada kelemahan? Saya lihat itu, saya baca itu. Iya di situ bedanya bang, bedanya. Nah, berarti itu bukan Tuhan itu. Anda itu perlu belajar lagi semuanya. Tanya dulu bang, Tuhannya bapaknya apa anaknya? Tunggu dulu. Betul. Enggak, Tuhanmu yang bapak apa yang anak? Aduh bang. Saya cari bodrek dulu lah ngadepin kamu ini, cari bodrek betul saya. Yesus bukan Tuhan betul, tapi ada sambungannya. Yesus juga bukan manusia. Pendeta nanti kamu. Yesus bukan Tuhan dan juga bukan manusia. Dia di tengah-tengah. Tuh. Terus kalau bukan manusia apa itu? Gini loh bang. Karena dia itu ciptaan baru, artinya kan dia satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris itu bang. Oke. Jadi teorinya gini bang. Kalau Yesus tidak disalib, dia masih hidup sampai sekarang bang.
umurnya 2000 tahun masih ganteng, nggak keriput. Itu yang dimaksud tidak mewarisi dosa waris itu, gitu loh. Oh, mau main logika. 2000 tahun Yesus masih ganteng, rambutnya udah putih, cuman lebat, tegak Dia mau main badannya, logika Ya, Bang, itu. nggak emangnya keriput. nggak gini Bang Iso, Anda tahu dari Badannya- mana Bang? Anda lahir di zaman now, sedangkan Yesus jauh Bang, ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Iya. Anda mengatakan dia ganteng Bang? Nah, maksudnya kalau masih muda kan ganteng, Bang. Ya ciri-cirinya gimana Bang? Berarti Anda tahu ciri-cirinya dia ganteng. Coba sebutkan Lah, ciri-ciri lah. Yesus. Lah abang waktu 20 tahun juga ganteng, Bang. Saya tanya, Anda mengatakan dia ganteng, berarti Anda tahu Iya. ciri-cirinya. Nah, saya pengen tahu Bang, bagaimana ciri-ciri Yesus Bang? Coba Bang. Atau saya bisa Ya kan dia berubah jadi Yesus juga kan? laki-laki, Bang. Kalau laki-laki kan ganteng, kalau perempuan cantik, gimana sih, Bang? Iya, saya tahu Bang. Bagaimana Anda tahu dia ganteng Bang? Malah tahu dia bentuknya nggak tahu kita gimana. Ya kan karena dia laki-laki, makanya saya bilang ganteng gitu loh. Iya, ciri-ciri ganteng itu gimana Bang? Ya mukanya saya nggak tahu, Oh, jadi Bang. Tuhan mau ganteng gitu? Bagaimana nggak tahu gak Tuhan? Oh, Tuhannya ganteng, Ji. Tuhannya ganteng, Tuhannya. Bang, iya Bang Wan. Oh. Dia nggak tahu Bang kayak mana wajahnya, tapi dia bilang ganteng. Makanya namanya laki-laki kan memang ganteng, Bang. Gimana, Bang? Kalau saya bilang Yesus, Oh, Tuhannya laki-laki. Bang, Ya. ini Bang. Maaf cerita Bang ya. Ketika laki-laki Bang, ya laki-laki Bang, ada laki-laki saya, ada Bang Wan, ada Bang Sunan. Nah, di antara kami Bang, pasti ada yang jelek Bang. enggak, ganteng semua kalau kata saya. Gigi menggipar. Nggak ada, Bang. Ganteng Kalau ganteng bininya Aji pasti cantik, bininya Aji biasa-biasa aja. Itu ada tahu jelek itu Iso. Gua mau nambah Iso. lagi. Aduh, ini aja yang paling jelek udah. Kabur. Woi, kemana lu? Woi, kabur. Baru nanya dikit. Bang Aji sih nanyanya gitu. Pelan, dia mau main logika masalahnya. Ya kandas lah dia Bang Sunan, dia main logika sama saya. Akal logika Iya. lah. Nah, demikian tadi ke musik ini. Dan di belakang ada Ustadz Sugi ya. Di room lain saya sambungkan ya, karena memang ketika saya nonton pun lucu gitu ya. Jadi orang-orang Kristen itu lucu-lucu memang ya. Ketika berdebat ataupun berdiskusi gitu ya. Mereka ini aduh. Memang betul-betul tidak menggunakan akal ya. Akal sehat mereka ini sudah memang dicampakkan ke laut sama mereka ini, sehingga mereka pun tidak dapat berpikir jernih. Ditanya asal-asalan. Jadi apa ya, kitab mereka ini percuma sebenarnya, mereka letakkan di ketiak itu ya, ke sana kemari ke gereja, padahal tidak dibaca itu ya. Maka ketika berdebat bikin kita tertawa. Apa yang menjadi pertanyaan itu dijawab dengan asal-asalan, sehingga membuat umat Islam itu tertawa tertiwi atau pinggal-pinggal, karena memang itulah syarat mutlak menjadi seorang Kristen, itu harus wajib meninggalkan akal dan menjadi bodoh sampai mati. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.